Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan, aku sehat. Aku jauh dari segala bentuk kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Hatiku tenang, jiwaku damai, pikiranku jernih. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sesuai dengan tema yang diangkat oleh PGI dengan ayat Alkitabnya yaitu Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Tapi saya memberi bahasa yang berbeda, tapi artinya sama, yaitu perjumpaan dengan Yesus mengubah jalan hidup. Matius pasal 2 yaitu tentang kisah orang-orang Majus dari timur, di mana mereka dari negeri yang sangat jauh, mereka pergi ke Bethlehem dengan satu tujuan, yaitu untuk menyaksikan peristiwa yang teramat dahsyat dan supranatural, yaitu kelahiran Sang Raja Damai, kelahiran Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya membahas secara singkat arti daripada tema Natal kita malam ini, saya ingin membahas sedikit tentang perikop ini secara singkat, jelas dan padat, bahwa di dalam bacaan kita tadi kita menemukan 3 golongan orang di sana yang sangat jauh berbeda, baik dari sisi kebangsaannya, baik dari sisi kepercayaannya, status sosialnya, dan juga budayanya. Golongan pertama adalah para imam dan ahli Taurat. Golongan kedua adalah si raja bengis yang berjuis, yaitu Herodes. Ya. Yang ketiga, golongan orang Majus. Saudara tahu siapa dia? Golongan pertama yaitu para imam dan ahli Taurat. Kita tahu pada zaman dahulu di masyarakat Yahudi, para imam dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat dihormati. Mereka lah yang sangat mahir dalam bidang-bidang keagamaan. Ya, tetapi saya di dalam mereka melaksanakan tanggung jawabnya ada banyak penyimpangan sehingga membuat mereka pernah dikecam oleh Tuhan Yesus sebagai golongan yang munafik. Ya, saya tidak akan panjang menyampaikan ayat ini. Kenapa Yesus mengecam mereka? Karena mereka gagal dalam melakukan apa yang mereka ajarkan dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian yang kedua adalah Herodes. Herodes adalah penguasa wilayah yang sangat bengis, yang sangat lalim, berjuis, iri hati, munafik, lain di bibir, lain di hati. Itu sebabnya ketika dia mendengar ada raja baru yang lahir, wah, dia sangat takut, terkejut. Tapi karena dia adalah seorang politisi maksudnya, dia bisa menguasai suasana hatinya, dan dia dengan menggunakan strategi politiknya, dia coba memanfaatkan orang Majus. Sampai dia berkata kepada orang Majus, oke, kalian sudah menemukan sang raja yang baru lahir. Tolong kalian ke sana, ya, pergi lihat dengan saksama. Setelah itu kalian harus kembali lagi kepada saya, melaporkan tentang apa yang kalian lihat, supaya aku juga datang menyembah dia. Tetapi tujuan Herodes untuk datang menyembah Yesus bukanlah dengan perasaan yang tulus, tapi dia ingin untuk menyingkirkan Yesus. Ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang Majus. Ya, orang Majus adalah orang yang pintar, ahli ilmu perbintangan. Ya, orang yang sangat luar biasa.
bahkan dari status sosialnya dia adalah orang berada, ya. Di samping dia orang pintar, orang berada, disegani, tapi mereka juga orang-orang yang sangat tulus hati. Itulah sebabnya ketika mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bahwa ada seorang raja baru yang lahir di negeri yang jauh, yaitu di negeri Israel sekarang, waktu itu bernama Palestina, ya. Maka di sana mereka harus berangkat jauh-jauh, saudara. Mereka rela berkorban sampai dalam menempuh perjalanan yang sangat beresiko tinggi, di mana dalam perjalanan mereka akan berhadapan dengan para penyamun, para perampok, para pembegal. Ya. Tapi mereka tidak menghiraukan risiko dalam perjalanan. Mereka hanya bertekad untuk satu tujuan, yaitu mereka harus bertemu dengan bayi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, dan menyembah Dia, lalu memberikan persembahan kepada mereka, kepada Yesus dalam berupa emas, kemenyan, dan mur. Tetapi perhatikan saudara, apakah setelah mereka berhasil datang melihat Yesus, menyembah Yesus, memberi persembahan dalam bentuk emas, kemenyan, dan mur, mereka berhenti sampai di situ? Alkitab mencatat tidak, saudara-saudara. Ayat 12 tadi berkata, karena sudah dipesan oleh Herodes, nanti ya tolong, bahkan mungkin sedikit macam Herodes, awas ya, kalau kalian sudah ketemu dengan bayi Yesus, melihat yang sesama, kalian harus kembali lagi kepadaku, melaporkan tentang apa yang pernah kalian saksikan. Tetapi ya, karena diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat, dalam ayat 12 berkata, jangan kembali kepada Herodes. Tolong anak-anak ya, jangan kembali kepada Herodes. Apa artinya, saudara-saudara? Sebab kalau mereka kembali kepada jalan Herodes, maka ceritanya akan menjadi lain, saudara-saudara. Ya. Jadi pertemuan mereka dengan Yesus, persembahan terbaik yang telah mereka berikan kepada Yesus, tidak akan berarti apa-apa jika mereka kembali kepada Herodes. Karena itu, tahun ini jadikan Natal sebagai momentum untuk kita berbenah diri. Jadikan Natal tahun ini sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri. Jadikan Natal tahun ini sebagai momentum untuk kita tidak lagi sama seperti tahun-tahun kemarin. Sebab apa, saudara-saudara? Saya pernah sampaikan di sini, kita akan menjadi orang yang rugi kalau hidup kita dari tahun kemarin sampai tahun ini, sampai tahun 2023 tetap sama, tidak ada perubahan. Saudara adalah orang yang rugi. Karena itu jangan lagi hidup sama dengan tahun kemarin. Kita harus memiliki geliat perubahan. Yang disampaikan, jangan kita jadi orang yang dikatakan bangkrut, karena kalau bangkrut itu artinya hidup kita sekarang lebih buruk dari kehidupan kita yang dulu, ya. Dan Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang demikian. Maunya Tuhan hari ini kita adalah orang-orang yang tersukses di dunia dengan definisi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Apa sih orang yang sukses itu? Orang yang sukses itu adalah orang yang hidupnya sekarang lebih baik dari kehidupannya yang dulu. Itu banyak Tuhan. Hidupnya sekarang lebih baik dari kehidupannya yang dulu. Nah, saya mau tanya kepada kita, saudara ada pada kategori yang mana? Ada pada kategori orang yang rugi? Tidak berubah? Aku masih seperti yang dulu. Apalagi mulanya biasa saja. Ada di antara kita masih pada kategori itu. Malam ini berbenah. Ya.
malam ini berbuat adil. Perhatikan, ketika orang Majus setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka berubah. Dan itu yang kita angkat malam ini sebagai tema, yaitu perjumpaan dengan Yesus mengubah jalan hidup. Jadi saudara-saudara, kalau kita orang yang sudah percaya Tuhan, tadi saya katakan, sudah menyembah Yesus, sudah berdoa kepada Yesus, tapi hidup kita tetap saja tidak berubah-berubah. Ada sesuatu yang salah di sana. Karena bagaimanapun dampak daripada orang yang berjumpa dengan Yesus, niscaya akan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Seperti yang dialami oleh orang Majus, mereka tidak lagi kembali kepada jalan. Apa sih karakter Herodes yang sangat tidak terpuji? Alkitab mencatat Herodes itu penuh dengan segala kebencian, iri hati, dendam, sehingga ketika dia tanda petik dibohongi oleh orang Majus, karena orang Majus tidak melapor kepada Herodes, apa akibatnya saudara? Anak-anak berumur di bawah 2 tahun di wilayah itu dibabat habis oleh Herodes. Karena apa? Karena Herodes begitu iri dan tidak ingin ada raja lain yang akan menyaingi dia, yang akan menyingkirkan dia dari singgasana kerajaan. Itulah karakter Herodes, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau kita yang sudah bertemu dengan Yesus, menyembah Yesus, maka kita harus buang jauh-jauh dari diri kita sifat iri hati, sifat benci, ya, sifat dendam, egois, borjuis, mau menang sendiri. Itu harus kita buang jauh-jauh. Sebab kalau tidak, percuma Natal yang kita rayakan dari tahun ke tahun kalau tidak ada perubahan. Haleluya. Adakah di antara kita hari ini dalam rumah tangga masih ada salah satu yang paling dominan dalam rumah tangga? Ingat, saya pernah memberikan nasihat perkawinan. Kalau Anda sudah menikah dengan pasangan Anda jangan lagi membawa pribadi utuh Anda. Sebagian pribadimu kamu korbankan untuk pasanganmu, sebagian lagi pasangan harus korbankan kepribadian. Jangan membawa kepribadian utuh. Masalah dalam rumah tangga yang seringkali terjadi karena kita masih membawa pribadi utuh. Kita maunya menang sendiri, ya, tanpa kita sadari sifat Herodes masih mencengkram hidup kita. Karena itu malam ini mari kita harus buang jauh-jauh sifat Herodes tadi. Aku mau ke arah yang lebih baik. Katakan amin. Katakan mulai malam ini. Ayo perindah 2, 3. Mulai malam ini aku mau berubah ke arah yang lebih baik. Karena aku percaya setelah aku berjumpa dengan Yesus mengubah jalan hidupku. Haleluya. Ingin hidup saudara berubah? Maka berubah keimanan saudara, berubah pola pikir saudara. Amin. Haleluya. Ya, karena bagaimana pikiranmu, begitulah hidupmu. Bagaimana pikiranmu, begitulah imanmu. Pikiranmu mempengaruhi imanmu. Nah, hari ini saya ingin akhiri buat kita, ya, dibuktikanlah akhir dari kita merayakan Natal tahun ini, memasuki tahun 2023, sebagai dampak daripada perjumpaan kita dengan Yesus yang mengubah dalam hidup kita. Kita harus mengubah orientasi hidup kita. Kita harus mengubah fokus hidup kita. Kalau yang kemarin-kemarin kita fokus pada perkara-perkara dunia, pada perkara-perkara sementara, mari hari ini kita harus
juga fokus kepada perkara-perkara kekal. Persiapkanlah diri kita sebaik mungkin untuk perjalanan pulang kita. Katakan amin. Karena itu adalah sebuah kepastian, yaitu kita mempersiapkan jalan pulang kita ke rumah abadi kita, yaitu di alam baka. Kehadiran Yesus ke dunia ingin mengembalikan kita dari tujuan semula Bapa pencipta kita. Karena dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki satupun di antara kita yang binasa masuk neraka, tapi Dia menghendaki kita semua selamat melalui iman kita kepada Yesus. Jauh-jauh hari Tuhan sangat berkehendak kita ada di dalam kebersamaan dengan Dia. Itulah sebabnya melalui Natal ini mari kita ubah fokus hidup kita selama ini yang tadinya berfokus kepada perkara dunia, tapi mari tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita jalani, mari kita juga harus lihat ke atas, yaitu melihat ke surga. Ya, jangan lupa bahwa hidup di dunia ini sementara ada. Dan tempat kita yang paling kekal dan abadi ada di surga. Oleh karena itu persiapkanlah sedemikian rupa perjalanan pulang kita dengan kita terus mendeklarasikan iman kita di dalam Yesus Kristus, dengan kita mulai meningkatkan intensitas ibadah kita, doa kita, kebaktian kita, pelayanan kita, pengorbanan kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian saya percaya kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan, dan orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan pasti hidupnya semakin hari semakin diperhitungkan. Katakan amin. Hidupnya semakin hari semakin diperhitungkan. Makanya saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau hidup ini dijalani dengan cara Tuhan, dijalani dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup ini sangat menyenangkan dan sangat menyenangkan. Rasanya kita belum sudi untuk cepat-cepat pulang ke rumah abadi kita, karena dalam dunia ini kita masih menikmati rasa kenikmatan dunia, tapi bukan dengan cara-cara yang berdosa, tapi dengan cara-cara Tuhan. Katakan amin. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kita ingin hidup ini mengenakan, mengindahkan, maka hiduplah dengan cara Tuhan. Cari Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan ubah hidup saudara menjadi lebih baik. Dan itulah sukses yang sesungguhnya. Katakan amin. Itulah sukses yang sesungguhnya. Karena percuma saudara punya uang banyak, ya, kalau hidup saudara dalam rumah tangga saudara tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada kerukunan, tidak ada kebahagiaan, percuma. Tapi kalau saudara melibatkan Yesus, maka sumber ketenangan, sumber damai sejahtera, sukacita itu pasti akan menyertai saudara. Tanpa kita sadari, kita sedang menarik suasana surga turun dalam kehidupan kita, dan itulah yang mengindahkan hidup kita. Amin. Maka saudara akan kelihatan tampil berbeda, karena Alkitab mengatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, akan ada perbedaan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.